My Rival is My Love. Episode 49. Kenzie, dia siapa? Zizi, siapa dia? Anggi dan Vero saling tunjuk untuk mengetahui siapakah orang yang mereka tanyakan. Mendapat pertanyaan dari keduanya tak lantas membuat Kenzie tergugah untuk menjawab. Rupanya Kenzie malah mengambil beberapa daging lagi dan mengajak mereka untuk ikut menyantapnya. Betapa kesalnya Anggi. Ketika duduk, pandangannya langsung tertuju kepada pria yang sempat bertengkar dengannya. Dengan dahi yang sudah ditekuk itu, ia menunjuk kepadanya. "Ngapain lo ikutan duduk di sini?" Seakan tak peduli dengan ucapan kasar dari pacar temannya. Dengan santainya, Vero menikmati makanan yang tersaji di atas meja. "Lo itu bawel banget. Gue hanya memenuhi undangan dari temanku." "Siapa yang lo maksud teman itu?" tanya Anggi yang dibalas dengan jari yang ditunjukkan kepada Kenzie. Seketika Anggi menoleh ke Kenzie. "Kenzie, apa itu benar?" Kenzie masih sibuk membakar satu persatu daging. Kemudian ia coba menjawab pertanyaan dari Anggi. "Terserah dia mau menganggap gue apa. Gue hanya kenal dia karena dia adalah temannya Anggi, teman kecil gue." Anggi yang mendengar penuturan Kenzie tercengang. Ia tak menyangka pria ini adalah salah satu teman Kenzie waktu TK. Kalau saja bukan karena persahabatannya dengan Anggi, Kenzie mungkin tak akan pernah mengenalnya. Gadis itu memang sudah merubah cara pandangnya kepada orang lain. Setelah mengetahui semuanya, Anggi mulai menahan rasa ketidaksukaannya kepada Vero. Ia coba bersikap biasa dan lanjut menikmati makanannya. Hingga saat di atas grill hanya menyisakan satu daging. Secara bersamaan sumpit dari Anggi dan Vero mengunci satu daging tersebut sehingga membuat mereka berdua saling bertatapan dengan sinis. Seolah memberitahu bahwa daging itu hanya untuknya. Vero dan Anggi coba menarik daging itu. Tapi karena cengkraman sumpit yang begitu kuat dari keduanya, membuat mereka kesulitan. "Hei, Mas Galak, harusnya lo itu ngalah sama cewek," pancing Anggi agar Vero melepaskannya. "Enak aja, justru karena lo itu cewek, kalau lo makan kebanyakan, antara lo bisa gendut," balas Vero yang tak mau menyerah. "Apa lo bilang?" Kenzie yang menyadari mereka berdua berebut daging tersebut hanya menghela nafas. Dan di saat keduanya tengah sibuk bertengkar karena makanan, dengan santainya ia yang memakan daging terakhir itu. Gara-gara bertengkar dengan Vero, Anggi Jeti tak sadar daging itu telah hilang. Ia pun mencarinya dengan bertanya kepada Kenzie. "Ken, daging di atas sini mana?" "Udah gue makan," jawab Kenzie sambil ngunyah. "Hah? Kenapa lo makan? Kupikir lo gak mau." Kenzie kemudian menelannya dan lanjut minum es cola di depannya. Hingga acara makan bersama mereka selesai, Anggi masih saja sinis ke Vero. Apalagi saat banyak gadis-gadis yang mendekati pria bertinggi 169 cm itu. Anggi makin sebal. Kenapa bisa cowok pendek sepertinya begitu populer di kalangan perempuan? "Zizi, gue cabut duluan." Vero pamit dan kemudian pergi bersama beberapa gadis yang ditemuinya. "Loh, apa ini?" Anggi menemukan sebuah dompet yang tergeletak di meja tempat mereka makan. Ia mengambilnya. Jangan-jangan ini punya dia. Anggi berpikir itu milik Vero. Anggi membuka dompet tersebut untuk memastikannya. Ia tersenyum saat menemukan banyaknya lembaran uang warna merah dengan jumlah yang cukup banyak. Mumpung Kenzie sedang di kasir, ia berpikir untuk mengambil semua uangnya. Namun ada sesuatu di dalam dompet tersebut yang membuatnya penasaran. Anggi mengambil secul foto yang terselip di dalamnya. Ini kan? Mata Anggi terbelalak ketika melihat 3 bocah di foto tersebut. Anggi ingat bahwa salah satu bocah itu adalah Kenzie dan Anggi kecil. Dan tiba-tiba tangannya mengepal saat melihat bocah laki-laki lain yang berdiri di samping Anggi kecil. Seketika moodnya langsung berubah. Sepertinya ada ketidaksukaan Anggi kepada anak kecil di dalam foto tersebut. "Woi, lo kenapa bengong?" Kenzie yang selesai membayar mengagetkan Anggi. "Lo itu ngagetin aja." Tiba-tiba saja Kenzie melihat secul foto di tangan Anggi. Kemudian ia merebutnya. "Apa sih yang lo lihat?" gumamnya saat melihatnya. "Kenapa lo punya foto ini?" Kenzie bertanya. "Dompet temen lo itu ketinggalan di meja," jelas Anggi. Setelah mengetahuinya, Kenzie meminta dompet tersebut untuk dikembalikan. Sepertinya Vero juga belum jauh. Kenzie coba mencari keberadaannya di dekat sana, hingga sampai keluar dari restoran. Ia tak berhasil menemukannya. Kenzie terpaksa menelpon Vero untuk memberitahunya. Sementara itu, setelah menerima telepon dari Kenzie, Vero tersenyum. Ia nampak begitu senang setelah puas melihatnya. "Gigi, gue seneng bisa melihatmu lagi." 10 tahun yang lalu.
Dari balik jendela kamar Pharaoh yang berada di lantai 2, dia bisa melihat anak yang bernama Anggi telah berdiri di pagar rumah. Anak itu memanggil-manggil nama Pharaoh untuk menemuinya. Pharaoh yang telah melihatnya, bergegas turun untuk membuka pagar rumahnya. "Gigi, mau ngapain ke sini?" tanya Pharaoh setelah pagar rumahnya terbuka. Anggi meraih tangan Pharaoh, membawanya masuk ke dalam rumah. "Ngobrolnya jangan di sini." Setelah masuk, Anggi langsung terus terang ke Pharaoh. Anak itu kemudian menyodorkan sebuah amplop putih kepada Pharaoh. "Mas Fe, tolong bacakan ini," pintanya sambil tersenyum lugu. "Kamu itu kan udah SD. Masa nggak bisa baca sendiri?" Pharaoh mengambil amplop itu dengan rasa kesal. "Hehe, aku emang belum bisa baca mas, makanya aku kesini." Pharaoh menghela nafas. Ia tak menyangka jika perempuan yang berada di kamarnya itu sangatlah bodoh. Pharaoh lalu duduk di atas kursi, mengambil secuil kertas dalam amplop yang telah dibuka. Begitupun juga Anggi. Gadis itu mengambil tempat duduk di ujung tempat tidur Pharaoh untuk mendengarkannya yang hendak membacakan surat dari Kenzie. "Untuk Anggi, aku mengirimkan surat ini karena tiba-tiba mengingatmu. Kau baik-baik saja kan? Aku akan senang jika benar begitu. Anggi, aku ingin memberitahu, aku telah sekolah di sekolah yang baru, tapi sayangnya tidak ada anak yang cerewet sepertimu. Aku senang memiliki teman sepertimu. Kuharap aku bisa bertemu lagi denganmu. Terima kasih. Dari Kenzie." Anggi menangis mendengar isi surat yang dibacakan Pharaoh. Ia sedih sekaligus senang. Kenzie tak pernah melupakannya. "Gigi, jangan nangis di kamarku," bentak Pharaoh melarang. Seketika tangisan Anggi berhenti. Kenapa? Berisik tahu." "Mas Fe, kamu kok jahat sih? Biar gimana pun Zizi itu teman kita." "Bodoh, kalau mau nangis, di rumahmu aja sono." Pharaoh yang kesal mengarahkan jari ke jendela. Pharaoh muak dengan tangisan Anggi. Sejak kepindahan Kenzie, ia selalu menjadi orang yang mendengarkannya menangis. "Baiklah, aku akan pulang, tapi bantuin aku sekali lagi," pinta Anggi memohon. "Bantuin apa lagi?" Anggi tersenyum nyenyir, lalu mulai mengutarakan keinginannya. "Tolong balesin suratnya Kenzie." "Kenapa harus aku yang bales?" protes Pharaoh. Dengan sedikit memelas, Anggi menjelaskan ketidakmampuannya. "Aku gak bisa nulis mas." "Gigi, kamu itu benar-benar bodoh." Pharaoh mencubit pipi Anggi dengan gemas. Kini, Anggi sudah mempunyai surat yang akan diberikan untuk Kenzie. Ia pun pamit dari rumah Pharaoh. Dengan perasaan senang Anggi berkata, "Mas Fe, makasih ya untuk bantuannya. Lain kali suruh ibumu saja untuk membalas suratnya Zizi. Jangan ke aku," pesan Pharaoh. Ia tak mau lagi direpotkan. "Gak bisa mas." Kenapa?" Pharaoh heran. "Di rumah aku tak punya apa-apa untuk dimakan. Kalau di rumah Mas Feve, cemilannya banyak. Aku suka," jelas Anggi sambil nyengir. "Apa? Jadi itu alasanmu kesini?" Anggi manggut-manggut dan membenarkan tebakan Pharaoh. Habis sudah kesabaran Pharaoh. Dengan kesalnya anak itu segera menutup pintu gerbang rumahnya. "Mas Feve, nanti aku bolehkan kesini lagi?" teriak Anggi sebelum pergi. "Gak boleh," jawab Pharaoh kesal. Anggi tertawa mendengarnya. Ia tahu, meski Pharaoh kesal ia takkan mungkin melarangnya untuk datang lagi. Malam itu, Pharaoh menyempatkan waktu untuk singgah di rumah makan ayah temannya. Saat memasuki tempat itu, Pharaoh melihat sekeliling rumah makan yang nampak sepi karena sudah malam. Salah seorang pelayan menghampiri Pharaoh dan bertanya, "Maaf mas, mau pesan apa?" "Enggak, saya mau bertemu pemilik rumah makan ini. Apa orangnya ada?" sahut Pharaoh yang membeberkan tujuannya ke sini. Selama beberapa saat, pelayan itu pergi dan kembali lagi bersama bosnya. Nasrul tahu siapa pemuda yang menemuinya ini. Pharaoh tersenyum, menyapa orang di hadapannya itu. "Apa kabar om? Kamu anaknya Pak Baskara kan?" Pharaoh membenarkan tebakan Nasrul. Nasrul lalu mempersilahkannya duduk. "Gimana kabar ayahmu di Jogja?" Nasrul bertanya. "Baik kok om, semuanya sehat." Nasrul cukup mengenal keluarga Baskara, karena ayah Pharaoh adalah dokter yang menangani istrinya ketika melahirkan anaknya. "Pharaoh, kenapa kamu kesini? Apa kamu gak betah tinggal di Jogja?" celetuk Nasrul. "Betah om, aku abis dari Jakarta terus sekalian mampir jenguk nenek yang lagi sakit." "Apa kamu sudah bertemu Anggi?" Seketika pertanyaan dari Nasrul itu membuat suasana menjadi hening. Selang beberapa detik, dengan pelan Pharaoh mengangguk. "Sepertinya dia udah melupakan aku." Itulah yang dirasakan oleh Pharaoh. Tapi tak apa,
Aku memang pantas menerimanya. Nasrul merasa tak enak. Ia coba menyangkal pernyataan dari pemuda yang duduk di depannya. Itu bukan salahmu. Banyak hal yang telah terjadi semenjak kejadian itu. Dan itu adalah pilihan yang Anggi inginkan. Enggak om. Aku juga merupakan orang yang telah membuat Anggi berubah. Karenanya ketika melihatnya telah kembali. Aku jadi merasa senang. Ungkap Pharaoh. Tak bisa dipungkiri. Pharaoh memang memiliki kesalahan yang membuatnya pantas untuk dibenci oleh temannya. Biarpun Anggi tak lagi mengingatnya. Tapi ia tetap senang karena tahu kini ia bersama dengan orang yang ia sukai sejak dulu. Yaitu Zizi. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.